Langsung saja kita simak alur ceritanya. Dia dapat menerima bahwa Half Saint tidak dapat melihatnya karena dia sendiri telah membunuh banyak Half Saint. Jadi, mereka tidak sekuat itu menurutnya. Tapi cukup menakutkan bahkan Nether Maiden tidak bisa. Ayo pergi Nether Maiden menembak ke kejauhan setelah dia selesai berbicara. Sementara itu, Wang Yan dan King Ming melirik Yang Ye sebelum mereka pergi. Setelah Nether Maiden dan yang lainnya pergi, Yin Yin tiba-tiba berkata, kakak perempuan itu berbohong. Dia berbohong. Yang Ye bingung, apa maksudmu? Yin Yin menyeringai dan berkata, dia bisa melihat Yin Yin. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah. Jadi dia bisa melihat Yin Yin, lalu kenapa dia bersikap seperti dia tidak bisa? Sementara itu, Yin Yin melanjutkan, kakak, kamu harus berhati-hati saat berada di sisinya. Mengapa, tanya Yang Ye. Dia tidak hidup. Yin Yin berkata, tidak ada vitalitas dalam dirinya, dia juga tidak memiliki aura manusia. Selain itu, umurnya seharusnya sudah sangat lama habis. Lalu kenapa dia masih hidup, tanya Yang Ye. Yin Yin menyeringai dan berkata, pembalikan Yin dan Yang. Pembalikan Yin dan Yang. Yang Ye mengerutkan kening. Yin Yin menghampiri Yang Ye dan berkata, kakak, tahukah kamu bahwa selain orang yang diizinkan Yin Yin untuk melihat Yin Yin, hanya ada dua tipe orang lain yang dapat melihat Yin Yin. Yang pertama adalah orang-orang yang sangat tangguh, dan yang kedua adalah mereka yang tidak hidup. Kakak perempuan sebelumnya adalah bagian dari yang terakhir. Kakak, apakah Anda tahu tipe apa Anda? Apa kau tidak mengizinkan aku melihatmu? Yang Ye bingung. Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, itu adalah saya pada awalnya karena saya lapar. Tapi aku tidak mengizinkanmu melihatku sekarang. Tapi kamu masih bisa melihatku. Setetes keringat dingin muncul dari dahi Yang Ye ketika dia mendengar ini, dan dia menelan seteguk air liur sebelum dia berkata, jangan bilang kalau aku juga tidak hidup. Yin Yin berkata, kamu pasti hidup. Karena Anda memiliki aura manusia dan vitalitas. Tapi kamu jelas sangat lemah, jadi kenapa kamu bisa melihatku? Ini sangat aneh. Sangat lemah. Mulut Yang Ye bergerak-gerak. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, seberapa kuat kamu? Itu adalah sesuatu yang sangat ingin dia ketahui. Sangat. Berapa sangat? Dia berkedip dan berkata, aku bisa memakan semua orang di kota ini. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Yin Yin menyeringai, lalu dia berjalan ke Menara Buddha. Dia berbalik untuk melihat Yang Ye ketika dia tiba di pintu masuknya, dan dia berkata, kakak, kamu bisa ikut bermain denganku di masa depan, dan akan lebih baik jika kamu membawakan lebih banyak makanan untukku. Dia berbalik dan berjalan ke menara. Yang Ye menatap kosong untuk waktu yang lama di tempat. Pada saat ini, pikirannya sedikit kacau. Jadi Nether Maiden tidak hidup, lalu siapa dia? Jiwa apa? Pembalikan Yin dan Yang dia bicarakan. Mengapa saya bisa melihat Yin Yin? Yang Ye tidak bisa membungkus kepalanya, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dan Yin Yin jelas tidak berniat untuk memberitahu jawabannya. Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum dia menghilang di tempat. Setelah dia meninggalkan kota tanpa nama, Yang Ye melihat Nether Maiden, tapi Wang Yan dan King Ming tidak bersamanya. Mereka sudah maju, kata Nether Maiden. Yang Ye mengangguk dan berkata, ayo pergi. Dia tiba-tiba berkata, apa kau tidak akan bertanya kenapa? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan memberitahuku jika kamu mau. Jika tidak, tidak ada gunanya bagi saya untuk bertanya. Dia tiba-tiba berkata, jangan berhubungan dengannya di masa depan. Mengapa, tanya Yang Ye. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, dia sangat berbahaya. Jika dia ingin membunuhmu, maka kamu tidak akan bisa melawan sama sekali dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang. Yang Ye menatap Nether Maiden saat dia bertanya, apakah itu alasan sebenarnya? Nether Maiden tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara, saya kira Anda telah mengetahui asal-usulnya. Ya, dia dari surga luar. Saya hanya dapat mengatakan bahwa sebagian besar orang dari surga luar adalah orang-orang yang menyedihkan, dan justru karena mereka menyedihkan sehingga mereka menakutkan. Karena sebagian besar pikiran mereka telah menyimpang. Suasana hati mereka berubah tidak menentu, dan mereka sangat kuat. Jadi, Anda bisa mati kapan saja saat berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum berkata, terima kasih atas peringatannya. Saya akan mengingatnya. Ayo pergi. Dia meliriknya, dan kemudian tidak berbicara sepatah kata pun. Dia baru saja terbang ke udara dan Yang Ye mengikuti di belakangnya. 2 jam kemudian, kelompok mereka yang terdiri dari 4 orang akhirnya tiba di Samudra Netherworld. Saat dia berdiri di tepi pantai dan menatap laut, Yang Ye tidak bisa menahan cemberut. Lautan tidak terbatas. Tidak ada angin atau ombak yang terlihat, dan itu seperti genangan air yang tenang dan mematikan. Yang terpenting, air laut berwarna biru tua.
Sementara itu, Nether Maiden menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya putih bersinar. Setelah itu, dua jimat emas muncul di depan masing-masing. Dia berkata, salah satunya adalah 5 elemen Divine Jimat, dan itu mampu meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan Anda sebanyak 5 kali selama 2 jam. Tidak masalah bagi kalian masing-masing untuk membuat 3 Half Saint sibuk selama 2 jam itu, kan? Tidak masalah. Wang Yan adalah orang pertama yang berbicara. Tidak, King Ming berbicara tepat setelahnya. Yang Ye menatap jimat emas di tangannya, lalu menggelengkan kepalanya. Jika dia hanya harus membuat 3 Half Saint sibuk dan tidak membunuh mereka sementara kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya ditingkatkan 5 kali lipat, maka itu bukanlah masalah besar sama sekali. Nether Maiden mengangguk dan berkata, jimat lainnya adalah jimat pengganti, dan itu memungkinkan Anda untuk memanggil boneka pengganti untuk menggantikan Anda pada saat yang berbahaya. Itu mampu menyerap 50% kerusakan yang Anda derita. Jadi, saya berasumsi bahwa kecuali jika Anda bertemu dengan salah satu ahli tertinggi di dunia ini, ahli lain tidak akan dapat membunuh salah satu dari Anda dengan satu serangan saat Anda memilikinya. Tentu saja, ini hanya dapat digunakan sekali. Semuanya tampak tergerak. Apa artinya kemampuannya untuk menyerap 50% kerusakan yang mereka terima itu persis seperti yang dikatakan Nether Maiden. Kecuali jika mereka bertemu dengan ahli tertinggi di dunia ini, sama sekali tidak ada orang yang bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Di sisi lain, menurut Yang Ye, bahkan seorang ahli tertinggi pun mungkin tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan. Karena pertahanan fisiknya sudah menantang surga. Nether Maiden melanjutkan, misi kami kali ini bisa dibilang sangat sederhana, namun bisa juga dikatakan sangat sulit. Karena kami akan dianggap telah menyelesaikan misi kami jika kami dapat mengetahui asal-muasal peti mati batu tersebut atau membawanya kembali bersama kami. Namun, saya kira Anda semua harus menyadari dengan jelas bahwa ini pasti tidak akan berjalan lancar. Kamu tidak akan meminta kami untuk ikut denganmu jika itu sederhana. Wang Yan berkata, Yang Mulia, manfaat yang sangat besar secara alami disertai dengan bahaya yang sangat besar. Kami mengerti itu. Tiba-tiba, 4 sosok bersiul di udara, dan kemudian 3 pria dan seorang wanita muncul di hadapan kelompok Yang Ye. Pria yang memimpin kelompok itu sedikit tertegun saat melihat Yang Ye dan yang lainnya, dan tatapannya melewati mereka sebelum akhirnya turun ke Nether Maiden. Dia berkata, kamu Nether Maiden dari Hallowed Halls, kan? Nether Maiden mengangguk ringan. Jadi, kamu adalah Nether Maiden yang berada di peringkat pertama di Hallowed Rankings. Pria tegap yang berdiri di samping pria yang memimpin kelompok itu tiba-tiba tertawa dingin, mereka bilang kau jenius nomor 1 di Hallowed Grounds. Saya, Manly, sangat meragukan itu. Mengapa kita tidak memiliki spar? Nether Maiden sedikit mengernyit. Sementara itu, Wang Yan berkata orang yang memimpin berasal dari ras naga, dan namanya adalah Long Xuan. Dia adalah jenius nomor 1 dari ras naga dan pernah memakan manusia setengah manusia. Orang di sebelah kirinya itu adalah Manly dari klan manusia, dan dia telah membunuh manusia setengah manusia sendirian juga. Pria di sebelah kanan Long Xuan adalah Lei Huan dari klan Lei, dan dia telah membunuh seorang Half Saint sendiri juga. Sedangkan untuk wanita itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hati Yang Ye bergetar saat mendengar Wang Yan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa para jenius dari Hallowed Grounds jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan, dan mereka juga jauh lebih kuat. Bukan hanya jenius mereka, bahkan kekuatan sebenarnya dari seluruh Hallowed Grounds jauh lebih hebat daripada yang dia bayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa dia memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk menyelamatkan tubuh utama roh pedang, tetapi sekarang dia menyadari bahwa bahkan jika dia bisa menuju ke pagoda pengurungan, kekuatannya saat ini mungkin sama sekali tidak mencukupi. Mungkin dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sana. Aku masih belum cukup kuat tentu saja, masalah penyelamatan prekursor pedang juga tidak bisa ditunda. Pada saat ini, Yang Ye telah memutuskan bahwa setelah dia selesai di sini dan memperoleh poin dari misi, dia akan menjadikan SWAT Servant, Guardian Lin, menjadi Half Saint kelas menengah tidak peduli biayanya, dan kemudian segera menuju ke pagoda pengurungan. Yang Ye menjadi sangat tidak sabar ketika dia berpikir untuk mendapatkan poin, dan dia menatap Nether Maiden dan berkata, haruskah kita turun selama mereka menyelesaikan misi? Mereka akan bisa mendapatkan setidaknya 100.000 poin, dan itu akan cukup baginya untuk pergi ke pagoda pengurungan. Nether Maiden jelas tidak tertarik pada kelompok Long Xuan, jadi dia segera mengangguk dan berkata, ayo pergi. Berhenti di sana tepat ketika mereka bermaksud untuk turun ke laut, Manly tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, apakah kamu akan menjadi sekasar itu? Yang Ye tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar ini dan berkata, hei, apakah kamu mencari masalah? Manly tertawa dingin dan berkata, kamu bisa memikirkannya seperti itu jika kamu mau.
Yang Ye cukup tertegun. Dia jelas tidak mengharapkan orang-orang ini mencari masalah dengan mereka. Sementara itu, Wang Yan tiba-tiba berkata, ras lain cukup memusuhi kita manusia. Jadi, jika kita manusia bertemu dengan anggota ras lain, maka sebagian besar akan menimbulkan konflik. Itu rasisme. Yang Ye akhirnya mencapai pemahaman. Dia tidak berbicara lebih jauh dan hanya menatap Nether Maiden. Bagaimanapun, dia memimpin grup. Nether Maiden jelas tidak ingin membuang waktu, jadi dia mengabaikan kelompok Manly, berbalik, dan berjalan menuju laut. Yang Ye dan yang lainnya secara alami mengikuti di belakangnya. Sudah kuduga, manusia itu pengecut. Sementara itu, Manly tiba-tiba tertawa karena diejek. Long Xuan yang berdiri di sisi Manly tetap diam, dan hanya ada senyum mengejek di wajahnya. Nether Maiden masih tidak berhenti. Senyuman ejekan di sudut mulut Manly semakin lebar saat dia menyaksikan ini, dan dia berkata, jadi umat manusia dipenuhi dengan pengecut seperti itu. Saya sudah mengatakan banyak hal namun Anda semua sebenarnya tidak marah. Apakah kalian semua dibesarkan oleh anjing yang lemah dan rendahan? Kali ini, Nether Maiden dan yang lainnya berhenti secara bersamaan. Kegairahan muncul di wajah Manly ketika dia melihat adegan ini, dan dia berkata, kamu marah baik, ayolah mari bersenang-senang. Kalian semua tidak mampu melakukannya. Nether Maiden akhirnya berbicara. Apakah kamu begitu percaya diri? Long Xuan terkekeh. Terlepas dari apakah itu kakek tua ras saya atau orang lain dari dunia luar, semua orang mengatakan bahwa Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari Hallowed Grounds, dan Anda yang terkuat di antara generasi muda saat ini. Saya sangat meragukan itu, dan saya sama sekali tidak yakin dengan kemampuan Anda. Sayangnya, saat saya menuju ke Hallowed Halls untuk menantang Anda, Anda tidak pernah menanggapi tantangan saya. Sekarang saya beruntung bertemu Anda di sini hari ini, mari kita berdebat. Biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai jenius nomor 1 di Hallowed Grounds. Kalian semua memilih satu dari yang lain. Jangan menahan diri. Kami akan memasukkan penguburan jika mereka mati. Sosok Nether Maiden sudah menyerbu ke arah Long Xian setelah dia selesai berbicara, dan kemudian ledakan gemuruh bergema. Kekuatan dahsyat dari tabrakan mereka menyebabkan air laut melonjak dan bergolak. Wanita itu milikku. King Ming menyerang begitu dia selesai berbicara. Apa yang kamu mau? Yang Ye berbalik untuk menatap Wang Yan. Wang Yan merenung sejenak dan berkata, kamu adalah pemurni tubuh, dan Manly adalah petarung tipe kekuatan. Jadi, aku akan memilih orang dari klan Lei. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung tiba di depan Lei Huan, dan pertempuran langsung meletus di antara mereka. Yang Ye mengangkat bahu, dan kemudian dia menatap Manly dan berkata, jangan buang-buang napas. Ayolah. Tidak ada kesombongan atau keangkuhan di wajah Manly sekarang, dan dia menjadi sangat serius. Selain itu, dia tidak mencoba mengejek dan mengejek Yang Ye juga. Ini menyebabkan Yang Ye sangat terkejut. Dia mengira Manly adalah seorang idiot yang gegabah, tetapi sekarang tampaknya Manly jauh lebih tenang daripada yang dia bayangkan. Manly menginjak kaki kanannya di tanah, dan kekuatan hebat yang dia berikan menyebabkan tanah langsung terbelah. Sementara itu, sosoknya langsung tiba sebelum Yang Ye. Pada saat yang sama, tangan kanannya menghantam ke depan menuju kepala Yang Ye, dan kekuatan kuat yang dibawanya menyebabkan aliran air yang sangat deras meletus dari laut di belakang Yang Ye. Tepat ketika kepalan tangan Manly hanya beberapa lusin sentimeter dari Yang Ye membalik telapak tangannya yang robek, dan perisai es muncul di genggamannya sebelum dia mengangkatnya. Tinju Manly menghantam perisai es. Sama seperti Yang Ye harapkan, ledakan teredam bergema sebelum Manly diledakkan terbang, dan dia diledakkan lebih dari 3 kilometer jauhnya. Yang Ye meregangkan lengan kanannya yang agak mati rasa, lalu berkata, kekuatanmu tidak buruk. Ini jauh lebih hebat dari Mansi. Meskipun perisai es telah mencerminkan kekuatan pukulan Manly, kekuatan Manly terlalu besar, sehingga Yang Ye terguncang oleh gempa susulan. Tentu saja, sedikit kekuatan tidak berarti apa-apa baginya. Sementara itu, Manly muncul tidak terlalu jauh dari Yang Ye. Dia memiliki ekspresi buas di wajahnya sementara lengan kanannya menggigil. Jelas, dia terluka oleh kekuatannya sendiri. Kamu yang Manly berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye sedikit tertegun, dan dia berbicara dengan terkejut, kamu kenal saya. Jadi Mansi mati di tanganmu, kata Manly. Yang Ye mengangguk, memang. Mata Manly sedikit menyipit sementara niat membunuh melonjak di dalamnya, dia adalah sepupuku. Anda membunuh sepupu saya. Aku bermaksud pergi ke kota kuno Hallows untuk mencarimu setelah aku selesai di sini, tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sepertinya ini adalah kesempatan yang diberikan surga untuk membalas dendam saudara sepupu saya.
Tidak ada gunanya bahkan jika dia adalah ayahmu yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Selain itu, bagaimana kamu tahu rencana surga untuk tidak mengirimmu ke bawah untuk menemaninya? Kalau begitu mari kita lihat apa niat surga. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melesat ke depan secara eksplosif. Tapi itu tidak lama sebelum dia berhenti dan mundur karena perisai es ada di genggaman Yang Ye. Wajah Manly berubah suram saat dia menatap perisai es. Karena kecuali kekuatannya jauh melampaui batas kemampuan reflektif perisai es, maka sebagian besar kekuatannya akan dipantulkan ke titik dia bunuh diri. Yang Ye tertawa dengan ejekan dan berkata, apa Anda tidak berani menyerang saya? Ya, kamu memang punya harta, tapi menurutmu aku tidak? Manly membalik telapak tangannya, dan palu emas gelap yang sangat besar muncul di genggamannya. Palu itu sangat besar, dan itu bahkan lebih panjang dari tinggi Manly dan lebih besar dari sosoknya juga. Apalagi palu itu padat ditutupi paku. Setiap paku memiliki panjang lebih dari selusin sentimeter, dan itu membuat palu besi tampak sangat menakutkan. Awas itu Herculean Hammer, suara Nether Maiden tiba-tiba bergema. Palu Herculean Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian matanya berbinar. Dia pernah mengalami betapa menakutkannya armor Herculean itu. Jadi, karena Herculean Hammer kuat sampai Nether Maiden memperingatkannya tentang hal itu, maka itu pasti bukan harta karun biasa. Palu milikmu itu milikku. Yang Ye terkekeh saat dia menyingkirkan perisai es karena dia tidak ingin perisai es dihancurkan. Pada akhirnya, perisai es hanya ada di Daorang sementara palu itu berada di Seinrang. Jadi, bahkan jika perisai es memiliki roh es itu sebagai roh peralatannya, itu mungkin tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari palu itu. Anda ingin? Manly tertawa ganas dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Manly melintas ke langit di atas Yang Ye, dan kemudian dia memegang palu dengan kedua tangan saat dia menghancurkannya ke arah Yang Ye. Kekuatan hebat yang dibawa palu menyebabkan tanah di sekitar Yang Ye runtuh seketika, dan segala sesuatu di sekitar Yang Ye langsung berubah menjadi bubuk. Namun, Yang Ye tidak mencoba untuk melawannya. Sosoknya bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Hanya sesaat berlalu sebelum dia menghilang dari bidang penglihatan Manly. Kamu kabur kemana? Kamu bisa pergi? Sosok Manly melintas untuk mengejar Yang Ye. Nether Maiden yang melawan Xuan Long di kejauhan memperhatikan adegan ini, dan alisnya yang indah sedikit menyatu. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan, dan gelombang kekuatan yang dahsyat melonjak keluar dan meledakkan kembali naga besar yang berdiri di depannya. Pada saat yang sama, dia menyilangkan telapak tangannya dan melambaikannya secara bersamaan. Riak samar bergelombang, dan kemudian kedua tanduk di kepala naga besar itu dipotong. Naga raksasa itu meraung dengan marah, dan raungannya membawa kemarahan dan teror. Jika kau tidak ingin Manly mati di sini, cepat selamatkan dia, kata Nether Maiden. Dari orang itu naga besar itu mengungkapkan penghinaan di matanya saat dia berkata, bahkan seorang Half Saint tidak akan bisa membunuh Manly saat dia memegang Herculean Hammer di genggamannya. Nether Maiden, ayo lanjutkan. Aku akan melumpuhkanmu jika kamu menyerang lagi. Nether Maiden berbicara dengan tiba-tiba, aku hanya tidak membunuh atau melumpuhkanmu karena para Profounders yang pemberontak akan segera keluar dari segel, dan kalian semua akan menjadi bagian dari kekuatan utama Hallowed Grounds kami. Bukan karena aku tidak bisa membunuhmu atau melumpuhkanmu, mengerti? Nether Maiden, kamu terlalu penyayang. Tiba-tiba, suara Yang Ye bergema. Kelopak mata Nether Maiden sedikit berkedut, lalu dia perlahan menutup matanya. Di sisi lain, yang lain juga berhenti berkelahi, dan tatapan mereka bertemu dengan Yang Ye. Di mana Manly Long Xuan kembali ke bentuk manusia dan menatap lekat-lekat pada Yang Ye. Bukankah sudah jelas? Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, kami berdua pergi, dan hanya saya yang kembali. Jadi, dia sudah mati, tentu saja. Manly sudah mati, tentu saja. Karena Yang Ye secara alami berhenti menyembunyikan kekuatannya begitu dia meninggalkan Nether Maiden dan yang lainnya, dan dia menggunakan Stone of Suppression dan Sword Servant-nya, Man Yuan. Ditambah dengan kekuatan Yang Ye miliki, Manly praktis tidak dapat melawan sebelum dia langsung dimusnahkan. Di sisi lain, Herculean Hammer telah jatuh ke tangan Yang Ye. Bukan hanya Herculean Hammer, Yang Ye bahkan telah memperoleh sekitar 5.000 batu energi tingkat ekstrim dan lebih dari selusin harta Daorang. Saya menolak untuk percaya itu. Long Xuan berbicara dengan suara rendah. Kamu bisa menunggu jika kamu tidak percaya padaku. Lihat apakah dia kembali. Yang Ye berjalan ke Nether Maiden dan berkata, sekarang 4 lawan 3. Jika Anda bersedia melakukannya, maka kami benar-benar mampu memusnahkan semuanya. Semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi mereka pasti memiliki harta karun yang sangat besar. Nether Maiden, mari kita bunuh mereka dan berbagi harta benda mereka.
Sudut mulut Nether Maiden bergerak sedikit. Dia membuka matanya dan melirik Yang Ye sebelum dia berkata, meskipun dia melakukan kesalahan, dia tidak pantas mati. Selama dia maju ke alam setengah Sein, dia pasti bisa membunuh banyak orang yang menantang di masa depan. Namun kamu... Yang Ye mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu menyuruh kami untuk tidak menahan diri, dan kami akan memasukkan penguburan jika mereka mati. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, seharusnya aku tidak mengatakan itu. Sayangnya, sudah terlambat. Yang Ye mengangkat bahu. Sementara itu, Long Xuan tiba-tiba berbicara, tidak peduli siapa Anda, klan manusia pasti akan membunuh Anda. Yang Ye tertawa dengan ejekan saat dia berbalik untuk melihat kelompok Long Xuan. Dia berkata, apa Anda sedang menjadi pecundang sakit sekarang Anda berniat untuk memberikan dukungan Anda karena Anda tidak bisa menerima kekalahan, lalu mengapa bertindak begitu arogan sekarang? Mengapa kalian semua begitu sombong? Anda tidak bisa menerima kekalahan namun ingin melawan kami, kemudian menjadi pecundang setelah Anda kalah. Cek. Sampah seperti Anda menyebut dirinya anggota ras naga seharusnya dimusnahkan jika diisi dengan sampah sepertimu. Beraninya kamu. Long Xuan sangat marah, dan untaian tekanan naga yang menakutkan langsung menyelimuti Yang Ye. Namun, semua orang terkejut karena tekanan tersebut tidak mempengaruhi Yang Ye sama sekali. Lelucon apa? Yang Ye memiliki esensi darah dari leluhur naga. Leluhur naga bukan hanya leluhur naga di benua yang mendalam, dia bahkan leluhur naga di tanah suci. Jadi, Long Xuan jelas mendekati kematian dengan mencoba menggunakan tekanan naganya melawan Yang Ye. Karena tidak ada naga di dunia ini yang dapat memengaruhi Yang Ye dengan tekanan naga mereka. Selain itu, kecuali naga di dunia ini mencapai Sein Realm, jika tidak, semuanya akan ditekan oleh garis keturunan Yang Ye miliki. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata Long Xuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, bahkan Nether Maiden sedikit terpengaruh oleh tekanan naganya, tetapi orang yang berdiri di depannya ini tidak terpengaruh sama sekali. Yang Ye menatap Nether Maiden dan berkata, jika kamu tidak ingin membunuh mereka, maka aku akan melakukannya. Izinkan saya sebagai gantinya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema, dan ekspresi semua orang termasuk Yang Ye berubah secara drastis. Karena suara itu datang dari bawah laut. Kita dalam bahaya. Nether Maiden mengungkapkan sedikit keseriusan di wajahnya. Tepat pada saat ini, tanah tempat mereka berdiri tiba-tiba runtuh, dan kemudian aliran air yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lautan dan menyapu semuanya ke laut Netherworld. Jenderal perang dari Aula Suci. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di sini. Tentu saja, mereka bukanlah sosok biasa, jadi mereka menggunakan semua kemampuan mereka untuk melakukan serangan balik dalam hiruk-pikuk saat mereka tersapu ke laut. Tepat ketika mereka akan berjuang bebas, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba muncul dari dasar lautan, dan itu langsung menyedot mereka jauh ke dalam laut. Setelah mereka tenggelam ke dasar, permukaan lautan kembali menjadi tenang kembali. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum Yang Ye perlahan membuka matanya, dan ekspresinya berubah secara drastis saat dia melihat pemandangan di hadapannya dengan jelas. Pada saat ini, ada lingkaran hitam di bawah kakinya, dan itu memancarkan untaian benang hitam yang melingkari di sekelilingnya. Itu benar-benar membungkusnya seperti pangsit. Tentu saja, yang paling penting, dia merasakan bahwa energinya yang dalam benar-benar hening, dan dia tidak dapat mengedarkannya sama sekali. Nether Maiden dan yang lainnya ada di sekitarnya, dan seperti dia, ada lingkaran hitam di bawah kaki mereka juga. Kamu sudah bangun? Nether Maiden berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye melirik ke sekeliling, dan dia menyadari bahwa hanya Nether Maiden yang terbangun. Adapun yang lainnya, mata mereka tertutup rapat, dan mereka seperti sedang tidur. Tidak apa-apa, mereka akan bangun sebentar lagi, kata Nether Maiden. Yang Ye mengangguk ringan, lalu dia melirik sekitarnya. Saat ini, mereka masih berada di dasar lautan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, air laut di sekitar mereka tidak dapat mencapai area ini. Jadi, area seluas sekitar 3 km ini seperti kantong ruang yang benar-benar bebas dari air. Lihat ke sana. Nether Maiden berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye melihat ke arah pandangannya dan melihat 9 peti mati batu tidak terlalu jauh. Peti mati batu diikat oleh rantai besi yang tebal seperti pilar, dan rantai itu bahkan ditutupi dengan segala macam jimat aneh. Selain itu, seorang pria berjubah hitam yang memegang pedang besar berdiri di depan setiap peti mati itu. Bukankah tempat ini mampu menekan budidaya orang lain? Mengapa boneka berjubah hitam itu masih berada di alam setengah Sein? Tanya Yang Ye. Mereka sudah tidak hidup lagi, kata Nether Maiden. Kalian berdua bangun cukup cepat. Yang Ye hendak berbicara saat sebuah suara tiba-tiba bergema. Ekspresi Yang Ye dan Nether Maiden berubah, dan mereka melihat ke arah peti batu di ujung kanan karena suara itu datang dari sana.
Kamu siapa, tanya Nether Maiden dengan suara rendah. Aku leluhurmu, orang di dalam peti mati berbicara sekali lagi. Leluhur, sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak dan dia menatap Nether Maiden. Alis Nether Maiden menjadi semakin erat saat dia berkata, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Orang di dalam peti mati berkata, penguasa Hallowed Hall yang pertama adalah Gutian. Dia memiliki 10 jenderal perang di bawah komandonya, tetapi 10 jenderal perang itu lenyap begitu Hallowed Grounds menekan para Profounders yang menentang. Baik. Nether Maiden terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, siapa nama mereka? Hehe, gadis kecil, kamu masih menolak untuk mempercayaiku. Tidak apa-apa, saya akan memberitahu jawabannya. Banyak yang sama sekali tidak menyadari nama mereka karena hanya gelar mereka yang diketahui dunia luar, dan saya adalah jenderal perang ke-9. Nama keluarga saya adalah Li. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka harus ada Li Clan di Hallowed Grounds, kan? Suara itu perlahan keluar dari peti mati. Ada, kata Nether Maiden. Orang di dalam peti mati terkekeh, kamu percaya padaku sekarang, kan? Nether Maiden menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya sedikit keraguan. Pertama, karena Anda adalah senior dari Hallowed Grounds saya, lalu mengapa Anda membunuh orang-orang yang terdalam di Hallowed Grounds saya? Kedua, bahkan keberadaan yang tangguh seperti orang suci di zaman kuno tidak dapat hidup selama 100.000 tahun. Meskipun Anda semua adalah orang suci bertahun-tahun yang lalu, mustahil bagi Anda semua untuk bertahan selama 100.000 tahun. Selain beberapa harta karun alam, hanya para Profounder pemberontak yang mampu hidup selama 100.000 tahun. Orang di dalam peti mati terdiam. Nether Maiden melanjutkan, saya telah melihat simbol dan jimat pada peti mati batu ini. Apakah kamu tahu di mana di pagoda pengurungan? Jadi, Anda bukan senior di Hallowed Grounds saya tetapi seorang yang sangat berani, kan? Jika kita adalah para pendeta pemberontak, lalu bagaimana mungkin aku bisa menyadari masalah-masalah di dalam Hallowed Grounds? Kata orang di dalam peti mati. Nether Maiden menjawab, itulah yang saya pikirkan. Sementara itu, orang di dalam peti mati tiba-tiba berkata, kalian semua sudah bangun, kan? Yang Ye berbalik dan melihat yang lainnya telah bangun. Saya kaget dengan orang-orang yang datang kali ini. Karena kalian semua sangat kuat. Anda jauh lebih kuat dari potongan sampah sebelumnya. Jadi, kalian semua belum mati. Sekarang, saya akan memberi Anda semua kesempatan untuk hidup. Saya akan mengembalikan kebebasan Anda sebentar lagi, dan misi Anda adalah membantu saya memutuskan rantai besi di peti mati ini. Orang di dalam peti mati melanjutkan, tentu saja, kalian semua bisa menarik kembali kata-katamu. Tapi perhatikan baik-baik dan lihat berapa banyak boneka Half Saint yang ada di sini. Kalian semua bisa mencobanya jika Anda pikir bisa melawan 9 Half Saints. Begitu suara selesai bergema di udara, lingkaran hitam di bawah Yang Ye dan yang lainnya segera menghilang, dan kemudian mereka bisa mengedarkan energi mereka yang dalam. Rantai besi ini sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Jadi, Anda harus bekerja sama untuk mengatasi mereka. Tentu saja, kalian semua hanya bisa hidup jika kalian memutuskan rantai besinya, kata suara itu. Lelucon yang luar biasa. Sementara itu, Long Xuan tiba-tiba berbicara dengan dingin, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup bahkan jika kita memutuskan rantai besi, kan? Swoosh! Tiba-tiba, 9 orang suci berjubah hitam muncul di sekitar Yang Ye dan yang lainnya, dan mereka mengepung mereka. Apakah kalian semua punya pilihan? Suara itu bergema sekali lagi. Kembali ke Hallowed Hall sekarang. Misi kita selesai. Segera setelah Nether Maiden selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan cepat menekannya sekali lagi. Sinar cahaya putih tiba-tiba menyapu dan meledakkan semua Half Saint itu kembali. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Yang Ye, Wang Yan, dan King Ming tidak lebih lambat. Mereka akan menembak ke langit pada saat Nether Maiden menyerang, dan mereka meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum saat mereka menembak ke arah kejauhan. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk membawa peti mati batu itu. Karena itu sangat mustahil bagi mereka untuk mengalahkan 9 orang setengah suci itu. Belum lagi orang misterius di dalam peti mati. Mencoba kabur. Kalian semua sedang bermimpi. Begitu dia berbicara, kekuatan isap yang kuat muncul sekali lagi, dan kemudian kecepatan mereka langsung melambat. Apalagi, mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda ditarik kembali. Balik Nether Maiden tiba-tiba meraung dengan marah, dan kemudian Yang Ye dan yang lainnya merasakan kekuatan isap berubah menjadi kekuatan pendorong, dan itu mendorong mereka sejauh 3 kilometer. Setelah itu, hanya butuh sekejap untuk menghilang dari sana. Pembalikan Yin dan Yang. Lama berlalu sebelum sebuah suara bergumam dengan keterkejutan dari dalam lautan. Segera setelah mereka muncul dari laut, mereka pindah sejauh 300 meter dari laut sebelum akhirnya berhenti.
Mengerikan sekali Wang Yan adalah yang pertama berbicara, dan dia berkata kekuatan hisap itu benar-benar menakutkan. Jika bukan karena yang mulia, maka kita mungkin tidak akan berdaya bahkan jika kita mengaktifkan 5 unsur jimat surgawi. Yang lain mengangguk setuju. Bahkan Long Xuan tidak terkecuali. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya Nether Maiden. Karena dia hampir tersedot kembali sekarang, dan itu akan tetap sama bahkan jika dia kembali ke bentuk aslinya. Namun, Nether Maiden berhasil melepaskan diri dari kekuatan hisap dan bahkan mengeluarkannya. Ini memungkinkan dia untuk menyadari bahwa dia jauh lebih rendah dari Nether Maiden. Saat ini, Yang Ye cukup terkejut. Karena sementara dia bisa melepaskan diri dari kekuatan hisap itu dengan kekuatan aslinya, dia tidak bisa melakukannya semudah yang dimiliki Nether Maiden. Tapi dia hanya di alam agung. Tak perlu dikatakan, dia adalah jenius paling mengerikan yang pernah dia temui di benua itu. Orang di dalam peti mati batu setidaknya adalah Half Saint kelas menengah. Dia bukanlah seseorang yang bisa kita lawan sama sekali. Jadi, tidak mungkin membawa peti mati bersama kami. Namun, misi tidak memaksa kami untuk membawa peti mati kembali. Kami telah mengetahui tentang latar belakang orang-orang di dalam peti mati. Jadi, misi kita bisa dibilang selesai. Sekarang, terserah Hallowed Halls untuk menyelesaikannya. Ayo kembali, kata Nether Maiden. Terima kasih untuk sekarang. Sementara itu, Long Xuan berbicara dengan tiba-tiba. Nether Maiden melirik Long Xuan dan berkata, saya kira kalian semua datang ke sini untuk 9 peti mati batu itu juga. Namun, saya yakin Anda telah menyadari bahwa tidak mungkin mengambil peti mati itu dengan kekuatan yang Anda semua miliki. Jadi, kembali saja. Long Xuan berkata, saya secara alami tidak akan mencoba mengambil peti mati itu lagi. Namun, dia menatap Yang Ye ketika dia berbicara sampai saat ini, dia membunuh Manly. Saya tidak bisa begitu saja membiarkan masalah itu pergi. Pergilah sekarang jika kamu tidak ingin mati. Kalau tidak, kamu bisa bermimpi hidup setelah aku pergi. Nether Maiden tiba-tiba berbicara dengan dingin. Ekspresi Long Xuan sangat tidak sedap dipandang. Tetapi dia tidak berani berbicara kembali dengan Nether Maiden karena dia jelas-jelas marah. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap lekat-lekat pada Yang Ye dan berkata, saya akan memberikan wajah yang mulia. Kali ini sosoknya melintas dan menghilang bersama 2 orang lainnya dari kelompoknya. Nether Maiden berkata begitu kelompok Long Xuan pergi, ayo pergi. Sementara itu, Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba, ada yang harus saya lakukan. Kalian semua bisa pergi duluan. Nether Maiden berbalik untuk menatap Yang Ye. Beberapa saat berlalu sebelum dia berkata, bisakah kamu tidak mengampuni mereka? Wang Yan dan King Ming sangat terkejut karena berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Nether Maiden, orang di depan mereka, Yang Men, tampaknya benar-benar dapat membunuh kelompok 3 Long Xuan. Yang Ye tertawa getir dan berkata, saya tidak tertarik pada mereka. Aku benar-benar punya urusan yang harus diurus. Saya akan kembali ke Hallowed Halls setelah saya selesai. Nether Maiden meliriknya dan berkata, aku percaya padamu. Saya akan mentransfer 100.000 poin ke kartu Anda setelah kami menyerahkan laporan kami ke Hallowed Halls. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang bersama Wang Yan dan King Ming. Setelah mereka terbang beberapa ratus meter, Wang Yan tiba-tiba bertanya, Yang mulia, siapa sebenarnya orang itu, Yang Men? Aku tidak bisa membunuhnya bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, kata Nether Maiden. Wang Yan kehilangan kata-kata. Begitu dia yakin bahwa Nether Maiden dan yang lainnya benar-benar telah pergi, sosok Yang Ye melintas dan menghilang di tempat. Tidak lama kemudian dia tiba di atas laut Netherworld. Yang Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama saat dia menatap laut, dan kemudian dia melompat ke dalamnya pada akhirnya. Mengambil alih tubuh para pendukung yang membangkang. Yang Ye tidak sedang mendekati kematian, tentu saja. Alasan dia berani turun kembali ke laut terutama karena penjaga Lin telah maju dan sekarang menjadi Half Saint kelas menengah. Dengan kata lain, dia memiliki Half Saint kelas menengah dan Half Saint biasa di sisinya. Tentu saja, dia tidak datang ke sini untuk bermain. Dia datang karena dia menginginkan boneka itu. Dia memiliki Guardian Lin dan Stone of Suppression, jadi 9 boneka itu tidak terlalu menakutkan baginya, bahkan jika orang misterius di dalam peti batu itu juga ada di sana. Lagi pula, melarikan diri tidak akan menjadi masalah baginya bahkan jika dia bukan tandingan mereka. Itu pasti berbahaya, tetapi dia memutuskan untuk mencobanya karena dia tidak ingin menyerah untuk mendapatkan boneka-boneka itu. Tidak lama kemudian, Yang Ye tiba di depan 9 peti mati batu. Kamu benar-benar mengejutkanku. Yang Ye baru saja tiba di sini ketika sebuah suara bergema dari dalam peti batu itu. Ayo buat kesepakatan, kata Yang Ye.
Tiba-tiba, 9 boneka itu muncul di sekitar Yang Ye, dan mereka mengelilinginya. Coba saya lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengan saya. Sebuah suara secara bertahap melayang keluar dari dalam peti mati batu. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan kemudian Guardian Lin muncul di sampingnya. Dia berkata, apakah saya memenuhi syarat sekarang? Boneka Half Saint kelas menengah suara di dalam peti mati batu membawa jejak keterkejutan. Kamu ingin melarikan diri dari peti mati, dan aku ingin boneka setengah Saint ini. Berikan padaku dan aku akan memesan boneka setengah Saint ini di sisiku untuk memutuskan rantai besi di peti batu itu. Ini kesepakatan yang sangat sederhana. Bagaimana menurut Anda? Tanya Yang Ye. 9 terlalu banyak. Aku akan memberimu paling banyak 2 kata suara di dalam peti mati batu. Yang Ye tertawa dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum berbalik dan pergi. 5, itu yang paling kuberikan padamu. Suara itu bergema sekali lagi. Yang Ye tidak berhenti dan terus berjalan sambil berbicara, apakah boneka-boneka itu lebih penting, atau kebebasanmu lebih penting? Pikirkan sendiri. Benar, orang-orang itu telah kembali ke Hallowed House. Jika saya tidak salah, maka tidak lama lagi para ahli terbaik dari Hallowed House tiba. Pada saat itu, bahkan kelangsungan hidupmu akan menjadi masalah. Kamu menang, kata suara di dalam peti mati. Yang Ye berhenti bergerak saat senyum muncul di sudut mulutnya. Sosoknya melintas ke boneka Half Saint dan berkata, buat mereka menurunkan pertahanan mereka. Namun, boneka-boneka itu melintas ke belakang ke peti mati batu sementara suara di dalam peti batu itu bergema, nak, aku tidak sebodoh itu. Anda dapat memiliki boneka itu tetapi bantu saya memutuskan rantai besi ini terlebih dahulu. Jika tidak, Anda dapat pergi jika Anda mau. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, saya memahami kekhawatiran Anda. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Kamu siapa atau saya harus mengatakan apakah Anda berada di pihak para ahli yang menantang atau di Hallowed Grounds? Orang di dalam peti mati terdiam beberapa saat. Aku tidak berbohong kepada kalian semua sekarang. Namun, kami juga tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Hallowed House. Karena tubuh kita adalah milik para ahli pemberontak, tetapi jiwa kitalah yang ada di dalamnya. Kamu mengambil alih tubuh mereka. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah dan berkata, kalian semua benar-benar mengambil alih tubuh para ahli yang menantang. Orang di dalam peti mati berkata, 100.000 tahun yang lalu, para ahli yang menantang muncul di dunia ini, tetapi mereka tidaklah begitu tak terkalahkan. Alasan sebenarnya mengapa mereka tangguh adalah tubuh abadi mereka. Mereka tidak bisa dibunuh, jadi dunia kita hampir dihancurkan oleh mereka. Mengapa mereka tidak bisa mati itu adalah sesuatu yang membuat setiap ahli penasaran pada saat itu, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin diketahui semua orang. Lagi pula, mengapa kita berkultivasi pada akhirnya, itu demi keabadian. Dia berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai saat ini, dan kemudian dia melanjutkan, namun, bahkan mereka yang berada di Saint Realm atau di atas Saint Realm akan mati pada akhirnya. Tapi para ahli yang menantang ini tampaknya abadi. Jadi, kami diam-diam memenjarakan lebih dari selusin profesor pemberontak dan mulai mempelajarinya secara rahasia. Pada akhirnya, kami masih belum dapat menemukan apapun. Jadi, kami memutuskan untuk mencoba dan mengambil alih tubuh mereka. Kamu berhasil. Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Tidak, kami gagal pada awalnya. Suara di dalam peti mati itu melanjutkan, karena jiwa dari para pro-founders pemberontak itu jauh lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Kemudian, kami memikirkan cara, dan itu akan melukai jiwa mereka. Itulah alasan mengapa kami bisa sukses pada akhirnya. Begitu seseorang berhasil dan menyadari bahwa mereka benar-benar tidak akan mati, banyak orang lain tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dan mereka mulai mengambil alih para pro-founders pemberontak lainnya. Tapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa keberadaan yang sangat menakutkan tinggal di dalam tubuh mereka. Ketika dia berbicara sampai saat ini, suara itu benar-benar mulai bergetar. Cacing hitam itu. Yang Ye tahu keberadaan yang menakutkan itu, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan hal itu. Mereka benar-benar mendekati kematian dengan mencoba mengambil alih tubuh para ahli yang menantang. Mereka benar-benar memikirkan dan melakukan sesuatu seperti itu. Mereka menghukum diri sendiri dengan melakukan itu. Setelah keberadaan yang menakutkan itu terlihat di dalam diri kita, Hallowed Hall menyegel kita semua di sini. Suara di dalam peti mati terdengar agak ganas. 100.000 tahun, 100.000 tahun. Berapa lama umur dari keberadaan yang menakutkan itu? Dengan kata lain, kita hanya akan bisa keluar dari segel setelah benda-benda di dalam diri kita mati. Kau tahu bagaimana perasaan para pro-founders pemberontak sekarang? Kata Yang Ye. Orang di dalam peti mati terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, jika kamu menginginkan boneka itu, putuskan rantai ini.
Yang Ye tiba-tiba bertanya, apakah orang-orang di dalam peti mati lainnya sudah bangun? Suara itu berkata, tidak. Tapi aku akan bisa membangunkan mereka segera setelah aku dibebaskan. Yang Ye mengangguk dan berkata, biarkan saya mengendalikan 5, dan Anda dapat memberikan yang lain kepada saya setelah saya membebaskan Anda. Itu tawaran terbaik saya. Jika tidak, bukankah saya akan membantu Anda dengan sia-sia jika Anda menarik kembali kata-kata Anda setelah saya membebaskan Anda? Orang di dalam peti mati terdiam beberapa saat, lalu berkata, baiklah. Saya akan menghapus hubungan yang saya miliki dengan 5 boneka, dan kemudian Anda dapat menanamkan merek Anda di dalamnya untuk mengendalikannya. Anda tidak perlu repot-repot. Yang Ye berjalan mendekati 5 boneka itu dan berkata, perintahkan mereka untuk rileks dan tidak melawan. Saya akan melakukan sisanya. Yang Ye menolak untuk mempercayai metode pengendalian yang diceritakan oleh suara itu kepadanya. Dia secara alami bermaksud untuk menyempurnakan mereka menjadi SWAT servants karena hanya dengan begitu dia bisa merasa nyaman. Sesuai keinginan kamu, kata suara itu. Yang Ye mengangguk. Dia berjalan ke salah satu boneka, melambaikan tangannya, dan langsung meletakkannya di dalam pagoda primordial. Orang di dalam peti batu itu terkejut, bagaimana mungkin nak, bagaimana caramu mencapai itu? Yang Ye tidak berbicara, dan dia berjalan ke arah boneka kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tidak lama kemudian dia menempatkan semuanya di dalam pagoda primordial. Orang di dalam peti mati bertanya sekali lagi, saya kehilangan hubungan dengan mereka semua. Nak, bagaimana tepatnya kamu mencapai itu? Yang Ye tidak akan menjawab suara itu, tentu saja. Dia duduk bersila dan mulai menyempurnakannya menjadi SWAT servant. Karena dia tidak bisa membiarkan orang itu keluar dari peti mati sekarang. Dia harus menyelesaikan pemurnian semua boneka itu terlebih dahulu. Pada saat itu, Yang Ye tidak perlu takut pada orang di dalam peti mati bahkan jika orang itu menarik kembali kata-katanya. Nak, bukankah seharusnya kau membiarkan aku keluar dulu, kata suara itu. Yang Ye menjawab, senior, kamu terlalu kuat. Hidupku mungkin dalam bahaya jika aku membiarkanmu keluar sekarang. Jadi, saya tidak punya pilihan lain selain membuat beberapa persiapan untuk melindungi diri saya sendiri sebelum membiarkan Anda keluar. Ini akan memakan waktu paling lama 1 hari. Anda telah menunggu selama 100.000 tahun, jadi apa hari lain? Suaranya serius, 1 hari lagi secara alami tidak menjadi masalah, tapi saya harap Anda tidak mencoba bermain trik. Yang Ye tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak ingin membebaskan Anda, saya tidak ingin menyerah untuk mendapatkan 4 boneka lainnya. Benar, saya cukup penasaran tentang sesuatu. Mengapa Anda tidak memesan boneka setengah sen ini untuk memutuskan rantai itu? Suara itu berkata, mereka akan langsung musnah jika menyerang rantai besi. Jadi itulah alasannya. Yang Ye terkekeh, dan kemudian dia berhenti berbicara dan berkonsentrasi untuk memurnikan boneka menjadi hamba pedang. Orang di dalam peti mati batu berbicara dengan tiba-tiba, metode pemurnian itu bahkan lebih baik daripada metode yang dimiliki oleh Hallowed House. Selain itu, metode Anda tampaknya eksklusif untuk pembudidaya pedang. Nak, sejujurnya, aku semakin tertarik padamu. Yang Ye menempatkan hamba pedang yang baru saja dia selesaikan ke pagoda primordial dan berkata, aku juga tidak ingin menjadi musuh denganmu. Yang saya inginkan hanyalah boneka-boneka ini. Jadi, saya harap Anda menepati janji Anda. Bagaimanapun juga Anda adalah ahli Saint Realm. Meskipun kultivasi dan kekuatan tempur Anda telah menurun seiring dengan berlalunya waktu, Anda masih berada di alam suci di masa lalu. Jadi, saya sangat tulus dengan niat saya untuk menyelesaikan kesepakatan ini dengan Anda. Suara di dalam peti mati bergema, aku juga sangat tulus. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia menempatkan semua konsentrasinya ke boneka berikutnya. Alasan dia mengambil risiko seperti itu untuk kembali ke sini secara alami karena dia ingin memiliki boneka Half Saint ini. Sekarang, dia mendapatkan poin yang dia butuhkan, dan dia bisa pergi ke pagoda pengurungan kapan saja. Tapi dia sangat sadar bahwa bahkan jika dia mendapat bantuan dari Half Saint kelas menengah, masih akan sangat sulit baginya untuk merebut prekursor pedang dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Tidaklah realistis memikirkan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri sekarang. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain mendapatkan lebih banyak hamba pedang setengah Saint. Karena hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan tubuh utama roh pedang. Orang di dalam peti mati tidak mengucapkan sepatah kata pun selama dia memperbaiki boneka lain menjadi SWAT servants. Tapi Yang Ye tahu bahwa perhatian orang itu terfokus padanya setiap saat. Selain itu, 4 boneka Half Saint lainnya berdiri berjaga-jaga di sekitarnya juga. Waktu perlahan berlalu begitu saja.
Setelah sepanjang hari dan malam penyempurnaan, Yang Ye akhirnya mengubah 5 boneka itu menjadi hamba pedang. Selamat sementara itu, suara itu bergema sekali lagi dari dalam peti mati. Yang Ye tersenyum dan tidak menyia-nyiakan nafasnya sama sekali. Dia segera melambaikan tangan kanannya, dan Lunar Reverie terbang ke genggaman Guardian Lin. Sosok yang terakhir melintas dan dengan cepat menebas rantai besi di peti mati. Sebuah ledakan bergema jauh di dalam lautan, dan kemudian rantai besi yang mengikat peti batu meledak berkeping-keping. Peti batu itu hancur berantakan, dan kemudian seorang pria parubaya dengan rambut putih dan alis putih muncul di hadapan Yang Ye. 100.000 tahun aku, Suan King, akhirnya bebas. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, dan tawanya menyapu jauh dan luas. Itu bahkan menyebabkan air laut di sekitar kantong ruang itu melonjak. Lama berlalu sebelum Yang Ye akhirnya berkata, "Senior, saatnya memenuhi janjimu." Pria parubaya itu berhenti tertawa ketika mendengar ini, dan kemudian pandangannya tertuju pada Yang Ye seperti sambaran petir. Beberapa saat berlalu sebelum dia tiba-tiba berkata, "Saya tidak mau."